umur paling kecil umur berapa Nov? 9 tahun. 9 tahun udah adiksi dengan seks. Wow. Wah, cewek cowok? Cewek. Oh, gak bercanda loh, perempuan loh. 9 tahun. Makanya ini yang ditakuti kan, di era teknologi membuat orang merasa, maaf, anak-anak mungkin merasa they're touching themselves, ya kan? Dan itu ini divideokan, exchanging. Ini yang sebenarnya era teknologi karena dia mungkin ada pembiaran main HP dari kecil kan? Hai Insan PNM, semoga semuanya sekarang tambah lebih semangat karena pastinya udah menyaksikan episode-episode sebelumnya dong dari podcast Kamis, Kisah Manis Inspiratif, a special podcast series persembahan PT Permodalan Nasional Madani. Bisa juga sekarang soalnya ibu muda atau para calon ibu muda itu bahasa kerennya adalah blaming. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Atau bahkan pasangannya itu sering sekali bilang ya anaknya bandel karena ibunya juga abis nggak ada di rumah sih. Karena sekarang banyak sekali ya Bu Vera, teman-teman Insan PNM, Mbak Novita yang kerja ya. Ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya memang harus entah di childcare atau memang sama mertua, sama mama atau sama mbak, kasarnya gitu. Jadi yang ada quality time-nya bisa dibilang mungkin hanya weekend, yang harinya penuh ya gitu. The rest ya mereka waktunya banyak di luar gitu. Jadi ini nih, jadi yang sering sekali ditanya. Terus metodenya apa dong? Terus gimana dong? Terus kita mengaplikasikannya ke anak-anak kita yang beda dengan anak tetangga. Kasarnya itu harus gimana polanya? Lagi-lagi pertanyaannya adalah gimana, bagaimana caranya gitu. Agak unik karena berada di era digital itu semuanya adalah serba cepat dan serba solutif. Teorinya seperti itu ya. Ternyata tidak selalu gitu. Yang tadi Mbak Novita bilang self-diagnose, nanya di Google ya itu tidak menjadi solusi juga bahkan gitu. Memang ya, baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya ditanya metode, mungkin kalau metode bicara dengan ibu yang bekerja, ayah yang bekerja, tidak ada pilihan, harus dua-duanya bekerja. Karena demi kebutuhan, memenuhi kebutuhan keluarga. Ini urusannya perut gitu ya. Mungkin urusannya yang benar-benar kebutuhan primer, bukan sekunder lagi gitu ya. Kebutuhan dasar manusia. Harus bekerja mau nggak mau, Tapi ada yang disebut metode Eisenhower method gitu. Eisenhower kan bicara skala prioritas, betul-betul urgent dan tidak bisa ditinggalkan, harus saat itu skala prioritas. Jadi mungkin mengambil orang lain untuk bisa didelegasikan. Makanya kenapa ada daycare misalnya. Ya kan, yang memang sekarang dicanangkan sama Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 1.000 daycare. Di setiap desa bahkan harus ada daycare. Dengan orang-orang yang tepat, yang memang bisa membantu orang tua ini. Daycare-nya dari pagi sampai sore. Nah, menurut aku itu program yang luar biasa. Itu mungkin. Lalu skala prioritas. Nah, sampai di rumah apa salah skala prioritasmu? Benar-benar udah nggak main gadget lagi. Jadi benar-benar ini udah harus disimpan. Kapan harus bikin skala prioritas? Waktuku, tadi bicara quality time. Apa yang aku harus lakukan dengan waktuku yang begitu terbatas sebelum anak tidur? Oke? 1 jam. Ngapain di 1 jam? Mungkin mempersiapkan. Jadi benar-benar bikin membesarkan anak itu sama dengan membesarkan perusahaan. Harus ada SOP. Harus ada standard operation procedure. Gak bisa enggak. Jadi harus ada yang konsistensi itu balik lagi kan? Konsistensi, betul. Dia bikin ada timetable-nya untuk anak-anak mesti ngapain dari jam berapa sampai jam berapa. Daycare kalau sudah ada semuanya lengkap. Atau sampai rumah saya mesti ngapain? Waktuku segini, gue mesti ngapain? Misalnya bedtime story, misalnya duduk makan, no gadget, benar-benar lihat mata dengan mata, ada sentuhan di situ, ya kan? Matters banget kan itu. Ya buat aku malah ibu-ibu yang bekerja, ini manusia yang satu ini perempuan satu ini, jangan ditanya sibuknya seperti apa.
tapi dia tahu menggunakan waktunya dengan tepat, enggak Exactly. pernah mau buang waktu sembarangan. Dia begitu pulang ada waktu gitu ya, temanku aku hubungi satu-satu, tot, ayo langsung bikin appointment. Dia nggak mau waste time gitu, Iya. karena waktu yang kronos termasuk. nggak pernah balik lagi kan momen itu. Ya. Nah itu bagaimana anak-anaknya melihat dia menggunakan waktunya begitu optimal dengan hal yang berguna, Iya. yang jadi berkat buat orang Iya, lain, iya. itu ditiru Iya. gitu. Tapi kok yuk udah pulang, cuman teriaknya udah kerja PR belum? Nah, Dia sambil main HP, TikTokan, lihat orang udah kerja PR, aduh gimana sih belum kerja PR? Tahu nggak mama setengah mati kerja loh. Mulai salahin anak. banyak yang begitu. bener. Exactly. Jadi sekarang lalu yang ketiga pertanyaan, caranya. Aku sorry banget tiap kali kalau orang bertanya bagaimana caranya. Manusia itu bukan mesin. Cara itu kalau buat aku mekanik. Jadi ada caranya A, B, C, D. Manusia itu lahir diberikan kita, dititipkan di dalam kandungan kita, nggak dikasih manualnya. Kakak adik Nggak ada manual booknya ya. Iya aja, Phil. Ya. Kita bicara Adele, Joey, 3 karakter yang berbeda. Iya. Dan setiap hari Vera harus belajar kan. Iya, Ini gimana cara ngomong sama Adele, yang perempuan, tengah-tengah, ya satu-satunya. Bagaimana bicara Joey yang lebih, Iya. gitu kan, Rame. aktif, rame. Bicara Phil yang Iya. super bapak-bapak gitu. Super Tiga predictable anak. dia, baby Tiga by the anak. book banget ya, berbeda. Jadi memang I think karakter ya. Jadi pemahaman itu manual book. Jadi kalau orang nanya bagaimana cara, ini kan banyak banget pertanyaan. Bagaimana cara mengasuh anak, misalnya supaya tidak ini dan itu gitu. Mungkin perlu diawali dengan pengenalan terhadap karakter anaknya. The thing is kalau ibunya nggak punya waktu kualitas yang berkualitas dengan anaknya, dia nggak tahu loh anaknya model apa ya. Justru exactly. mungkin bisa dibantu gak ya untuk ibu misalnya mengenal karakter basic anak gitu. Mungkin Novi biasanya pakai Iya. yang 4 kepribadian atau pakai apa? Pakai model apa tuh? Atau mungkin Mbak Novita sama Bu Vera bisa kasih contoh aplikasinya tuh di keseharian seperti Iya. apa? Saat di rumah pulang, Iya. ketemu anak itu apa? Gimana? Iya. Dan Kalau buat aku the best adalah quality and quantity. Of course. Ya tentunya. kan? Ada kuantitas, Ideal. ada kualitas. Jadi benar-benar kita presence, bukan ada tok gitu. Iya. Ada keliling-keliling di rumah. Oh, ada dia tuh lagi mandi, ada tuh lagi ngopi, ada tuh lagi teriak-teriak sama Ada temennya. tapi tidak berinteraksi. Betul. Presence tapi no no interaction. Gak ada apa ya? soulnya di situ loh. Cuman ada aja modal hadir, tapi nggak hadir. Iya. Ya oke. Kalau sampai hanya punya kualitas, Ya. jadi benar-benar itu yang tadi aku bilang, benar-benar pakai, benar-benar menit ke menit itu berharga gitu loh. Bagaimana benar-benar hadir. Aku tahu nggak gampang, sangat nggak gampang. Kita kerja gitu ya, ketemu kemacetan Jakarta udah balik lagi, pandemi is almost over gitu ya. Tantangan kerja, relasi dengan bos, atasan, bawahan, sekeliling, mertua, ipar, kompleks sekali, I know. Tapi you harus tahu, anak-anakmu itu hadir for a reason. Itu titipan, anugerah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Satu hari kelak. Lu akan diminta, oi anak gue yang gue titip ke lu Jadi apain? apa nih? Jadi apa? Ya kan? Nah kalau kita tahu dia adalah titipan, ada pertanggungjawaban, kita lebih hati-hati. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, bukan yang tersisa ya. Oke, karena kalau kita bilang yang tersisa, kita biasanya tidak akan melakukan dengan optimal gitu. Benar-benar setiap menit berharga. Kalau kita tahu itu esensinya menjadi orang tua, ini kita nggak akan pegang. Karena kita tahu I don't want to waste any seconds. Iya. Jadi being with setiap my menit kid. berharga itu dari lahir, apa ada masa kritikal yang nggak boleh enggak, atau memang ini konsistensi aja? Oke, kita semua tahu kan bahwa bicara usia anak 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 ya, Itu berarti anak. itu konsekuensi ya kalau udah mau punya anak, punya bayi, 18 tahun harus konsisten. 0 sampai 18 tahun Oke. dibuat for a reason. Ya. Itu usia anak.
Ya. Jadi berarti orang tua anak hadir 0 sampai 18 tahun. Ya. Setiap tahapannya itu krusial. Being a mom, you know that. Ya. Setiap tahapannya penting. Gak ada yang bilang ada yang nggak penting. Tapi memang kalau mau disuruh pilih Dengan waktu yang terbatas lah betul, ya. dengan waktu yang terbatas, hadir betul-betul 0 sampai 6. 0 sampai 6. Oke. 0 sampai 6. 0 sampai 6. Ya. Ya sebenarnya kan 18 tahun. Iya, of course. 0 sampai 6 tahun. 0 Betul, sampai betul 6 nggak boleh hadir. lepas, kayak mesti diplototin gitu kan 24 jam. Iya, Dan hadir dipahami, bukan Betul, saja betul. hanya hadir. Betul. Tapi memahami Iya. karakter anak tuh Betul. muncul di 0 sampai 6 golden Betul. years itu ya. Itu golden absorbent mind. Masa penyerapan. anaknya. Absorb. benar-benar. Anaknya absorb semua, bahkan dia mengabsorb mungkin good or bad Oh, iya, behavior orang tua semuanya. kan termasuk. Pasti, Nah, pasti, berarti semua di sana. mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah dan mama-mama gitu ya. Kalau anaknya 0 sampai 6 tahun jaim-jaim dikit lah gitu supaya anaknya ngeliat yang baik aja di rumah minimal, nggak boleh emosi. Karena mereka absorb. Udah Absorb. kayak apa tuh sponge ya. Spons kering, benar. Oke. Dan ini yang juga bagus dari Mbak Novita, dari Bu Vera, berkali-kali disebutkan ya hadirnya ada sosok bapak dan ada sosok ibu, bukan juga hanya oh ya karena ibunya kerja sih pantas anaknya gini. Rata-rata kan stigma sosialnya seperti itu gitu, Iya, iya, karena iya, kok benar. mamahnya Pertanyaan kerja bagus nih. gitu. Iya, kok Iya, iya. mamahnya kerja. Nah, aku jadi ingat loh Nov. Waktu saya kuliah S2 itu ya anak-anak memang umur-umur 2 sampai 4 loh. 2, 4 sampai 5, 6 tahun mungkin sivil yang paling tua. Oke. Jadi memang anak saya yang kedua, dua anak pertama itu memang ngelihat ibunya kan kayak sekolah terus ke study, Belajar ya. reading, Belajar doing bareng paper. kan. Iya. Jadi lucu ya. Itu memang Oh, iya. translate dalam masa akademik mereka juga ya. Itu istilahnya remote control ini dua anak. Iya. Nggak usah disuruh punya kalau bikin project. Kalau yang satu ini kan spesial ya. Harus dikejar-kejar kalau bikin Iya, project. iya. Jadi memang ada itu loh dan Oke. dan itu Setuju. sesuatu yang apa ya? Jadi kayak mungkin ada afirmasi secara iya kayaknya ya. Psikologis. Tidak dengan kata-kata tapi dengan orang bilang harus dengan teladan ya. Walk gitu the ya. talk. Walk ya. the talk. Walk the talk itu. Sama waktu aku lahir ibuku juga lagi sekolah kan? sekolah lagi itu. Jadi sekarang seneng Jadi sekolah kan. ada padahal aku di keluarga paling kecil nih. Jadi sukarela aja willingly kayak abis S1 beres terus kayak nanti lanjut lagi deh, dan ternyata benar dilakukan sendiri sampai S2 selesai karena itu tanpa disuruh atau dipaksa orang Iya, tua. iya, Padahal kakak-kakak yang lain tuh kayak ayo sekolah lagi gitu. Giliran yang paling kecil tuh ya saya mungkin sama case-nya karena ngelihat Iya, pas iya, lahir iya, tuh iya. mama lagi sibuk sekali gitu. Iya, set by example kan. Iya, iya. Jadi tadi kita juga ngobrol soal tadi tantrum nih belum puas urusan tantrum. Katanya tantrum Novi bilang umur 2 sampai 4 lalu bisa terulang lagi ya waktu Iya. remaja 12 dan sampai bahkan 14. dewasa itu karena tantrum yang tidak ditangani dengan baik. Betul. Jadi dia akan manifestasi lagi gitu ya Betul, di betul. usia lanjut. Ya, jadi menarik tadi pertanyaannya 0 sampai 6 tahun. Jadi salah satu si anger managementnya dengan konsistensi tadi. Ya. Dengan baik dia bisa lewati dengan baik. Orang tua juga belajar kalau sampai tantrums dia tidak pernah terlewati dengan baik, dia belajar di situ kan bahwa oke, tantrums itu harus dari example, contoh. Aku paling sederhana, kita bapak-bapak, ibu-ibu lagi bawa mobil di jalan, ketemu orang yang motong, ketemu orang yang nabrak. Iya. Reaksi kita di dalam mobil itu kan serap semua sama anak-anak, walaupun dia lagi main, dia kadang lagi nggak Kerem pay mendadak, attention, dia ya, kaget. bahasamu Bahasa yang yang keluar keluar. itu loh, ya kan, bagaimana maki orang gitu, itu kan semua diserap sama anak-anak, apalagi kalau dirimu turun bawa pentungan, Aduh. ya kan, itu semuanya diserap sama anak-anak. Pertanyaan 0 sampai 6 tahun harus beres sebelum 5 tahun, kalau tidak ada stages remaja yang hormonalnya berubah semua. Terulang lagi Ya tuh kan? tantrum. Perempuan menstruasi, laki-laki Akil dengan balik. akil balik, pubertas, segala puberty ini, dia mulai tidak mengenal badannya. Kalau yang tadi belajar berjalan, dia bisa pegang semuanya, ini beda. Kumis mulai tumbuh,
pubic hair mulai ada, kumis, jenggot, apa semuanya mulai ada, badannya nggak enak, panas gitu loh, jerawatan, ya kan, muka liatin semuanya. Oke, sementara pakai filter aja, nanti kalau sudah punya duit pakai skincare katanya. Itu kalau aku baca dari TikTok gitu ya. Nggak pede dan lain sebagainya, insecure datang di sini, membenci diri sendiri, marah sama diri, marah kepada orang lain, shut down themselves. Karena dia nggak punya skill itu di waktu kecil. Marah, tapi paling gampang marah kan sama keluarganya, itu sama temennya, tarik diri. Maka kalau lihat banyak sekali anak-anak remaja itu paling marah kalau disuruh tampilkan foto sama mamanya itu di sosial media. Postnya tuh cuma 1 atau 0, dipakai untuk stalking orang tapi bukan buat dia. Jadi yang tidak unresolved ya, yang tidak beres, mengurusi urusan tantrum, jadi mungkin insan PNM akan lebih susah. Iya. Pasti terjadi tantrum seri kedua, tapi kalau yang udah tantrum seri 1 sudah baik dijalani, mereka sudah punya self control itu loh. Iya, kendali ya. Kendali itu udah ada. Untuk mengendalikan rasa marah itu kan, atau ekspresi marah. Jadi ini anger management. Tantrum ya bahasa lain itu karena kemarahan yang tidak bisa diekspresikan dengan baik lah ya. Sehingga mungkin kalau satu hari jadi atasan, jadi bos, ya marah-marahnya kebayang deh ya kayak apa gitu. Dan itu bisa merusak semua. Jadi mungkin dipahami juga ya insan PNM kalau yang bosnya kalau marah-marah nggak tahu kayak apa, mungkin dipahami kecilnya belum unresolved gitu ya. Jangan-jangan unresolved ini. Jadi kita pahami dong, kita jadi ada empati dong, betul kan? Iya kan? Betul. Jadi dan itu salah satu loh, ini bicara empati. Ini ceritanya baru lulus Lemhanas nih. Jadi masih banyak data nih dalam otak nih ya. Salah satu kalau kita bicara higher order thinking, ini kan jadi kata yang lagi kekinian gitu ya. Empati. Selain kolaborasi, kita bicara creative thinking, critical thinking, empathy. Kalau mau C semua, compassion. Catat ya. Empati mirip-mirip C, kolaborasi. Collaboration tadi apa? Critical thinking, creativity, compassion. Compassion. Udah C, dicatat? 4C. 4C plus 1E. 4C plus 1E. Empathy. Empathy itu tuh lack of empathy. Untuk dalam prosesnya lack of empathy atau menumbuhkannya atau contoh lagi dari rumah. Coba kalau mamanya punya Y-cap, anaknya punya empati yang benar. Nggak mungkin enggak. Benar. Dari kecil lihat mamanya turun gitu yang cantik-cantik blusukan gitu kemana-mana. Anak dibawa pula. Itu benar lead by example banget. Benar nggak sih? Sebagai saksi hidup, Ibu Vera benar-benar leading by example karena years back Mbak Novita pernah ikut lihat hadir. Ya aku ditarik sama dia. Bu Vera sebagai volunteer sama. Volunteer juga belusukan semua. Jadi memang leading by example adalah salah satu yang paling bisa terserap dengan baik ya. Itu jadi memang teladan ya. Orang tua harus jadi teladan minimal jika udah nggak bisa lagi 0 sampai 6 tahun, tapi kalau bisa sampai 18 tahun. Poinnya itu konsistensi, pembentukan karakter itu yang dibutuhkan. Pemahaman dulu kali ya anaknya seperti apa sehingga gaya parenting atau gaya pola asuhnya disesuaikan. Contoh tadi kan Siva nanya contoh nih. Kalau saya sih suka pakai Diana Bormong yang dari Harvard itu yang otoritatif atau demokratif, otoritarian, permisif sama neglectful ya kalau nggak salah ya. Permisif sama neglected. Jadi yang ini orang tua yang cuek, semuanya cuek nggak peduli. Pokoknya kuadran di bawah itu. Mungkin karena sangat sibuk atau ya belum siap. Secara mental jadi orang tua. Tapi ada juga teman-teman aku yang sangat permisif sama anaknya karena takut anak hilang. Istilahnya kan banyak tuh orang tua kayak gitu tuh. Nov yang jadi boundaries, rules, regulation tadi SOP tidak diberikan dari kecil, permisif dikasih aja fair daripada ntar dia
nggak mau cerita sama aku, Itu atau tipe permisif. permisif banget karena kayaknya give in all out gitu, seakan-akan kayak cinta banget saking semuanya dikasih gitu. Iya. Tapi nggak ada boundaries. Nah, Kalau yang kedua, yang di atas, yang di atas ini otoritarian, ya galak banget biasanya Otoriter, ya. kata Otoriter, dasarnya. otoriter aja. Jadi ikut me or hit the highway kind of thing gitu. Tapi yang tentunya yang mau koheren gitu ya, yang mau kondusif, yang bentuknya diplomatik ya, atau demokratif ya, atau kata-katanya. Jadi kalau yang otoritarian tuh nuntutnya banyak tapi nggak hadir. hadir. Oke. Kalau otoritatif nuntutnya banyak tapi hadir. Otoritatif, nuntut banyak Tapi dia hadir. Tapi dia hadir. Oke. Penting tuh. Kalau permisif, lepasin semuanya, lepasin. Boleh semua. Yes. Semua boleh. Tapi juga tidak hadir. Oh, mereka di bawah juga tidak hadir ya? Nggak hadir, iya enggak dong, karena dia nggak punya. Dia makanya namanya dia permisif. Permisif aja. Iya, so satu lagi tadi yang neglected, yang cuek aja, nggak peduliin, nggak hadir juga. Nggak hadir, nggak ada, kayak non-existent gitu jadinya. Atau enggak, biasa anak-anak dititipin biasanya suka ya. Dititipin ke tetangga, apa dititipin ke orang tua, apa dititipin ke uncles or aunties di kampung, that sort of thing. Yang, nah ini sebenarnya tergantung karakter anak juga ya. Karakter anak yang mana dengan pola asuh yang seperti apa. Ada anak-anak yang memang harus digalakin. Ada anak-anak yang memang dibiarin aja udah bener gitu. Bukan dibiarin, pembiaran ya, beda loh, dibiarin sama pembiaran itu kan beda. Betul, karena ada anak yang dibiarkan rasa tanggung jawabnya, rasa empatinya malah tumbuh sendiri, katanya ada yang gitu. Bener nggak? Tahu dari contoh nyatanya. Kata ahli ini bagaimana ini antara karakter anak yang seperti apa kira-kira cocok? Ini mungkin kita ngomongin di level atas kali ya, otoritatif sama otoritarian, tapi tidak sehat juga ya. Tadi kalau Ibu Vera sendiri in practical pakai yang mana? Aku sih lebih ada otoritatif in a way, demokratif. Ada anaknya juga bisa bersuara. Yang penting mereka sekarang ya nggak dari umur 6 tahun sih kali ya, atau mungkin maybe dari umur 2-3 tahun aja mungkin kita ajak anak bicara, kayak ngajak anak ngomong kayak kita aja ngomong begini, nggak yang kayak jadi ngomong nggak jelas gitu kan. Benar. Gitu, jadi memang ngajak ngomong. I think decision making yang paling penting sih ya, asertif. Kalau pengalaman aku anak-anak tahu boundaries mereka. Jadi kita menciptakan boundaries supaya anak-anak tahu mereka punya boundaries, sehingga nanti dia ke sosial lingkungannya itu dia juga tahu dia punya boundaries gitu. Tahu nggak bahasa kasarnya, tahu diri. Ya. Tahu diri itu dalam loh. Tahu diri ya. Dia tahu eksistensi tahu diri dia, kan? Jadi kalau orang sampai bilang tuh nggak tahu diri, aduh, itu betul bakal nggak tahu keberadaan hidup lu di dalam dunia ini. Iya. Siapa? Who you are. Itu kan basic banget. Who am I gitu ya. Itu kan eksistensinya. Tahu diri, mungkin skill yang lain jadi tahu tempat, tahu timing, menempatkan diri itu. Makanya, kecerdasan majemuk jadinya. Kecerdasan majemuk. Howard Gardner jadinya. Iya. Kan? Iya. Iya, Gardner. Kecerdasan eksistensi itu nomor 1 dia. Yang kaitannya eksistensi akan bicara tentang spiritual, akan bicara tentang teologi. Iya. Spiritual ya. Satu benih yang memang perlu ditabur dari rumah. Mungkin gapnya itu 0-6 tahun yang bisa punya resonansi sampai dia dewasa. Benar. Iya. Ya itu tuh konsistensi lagi. Waktu ibadah, waktu doa, bedtime story dan yang lain sebagainya. Konsistensi sih kayaknya. Udah ini banyak sekali. Tapi jadi konsistensinya banyak banget kan. Kalau kita mau bahas parenting, segala aspek kehidupan kita itu datang dari parenting loh. Bagaimana kita dibesarkan, ya nggak sih? Bagaimana kita hari ini duduk, gaya kita masing-masing 3 orang yang berbeda ini. Saya kurang lebih bisa membaca you dibesarkan dengan gaya apa. Oh wow. Ya, iya pasti gitu ya. Apa dong? Tebak berapa ya nih? Kita 1 jam setengah lagi nanti. Aku pengen tahu gitu. Another session. Iya kan? Nah sekarang kalau bicara tadi
0 sampai 6. Kalau bisa sampai 14 tahun. 14 tahun itu ada masa yang disebut pruning. Kalau kita bicara neuroscience. Pruning itu kalau bahasa sederhananya kayak komputer. Motong-motong. Kalau orang suka bonsai gitu, bonsai kan pruning tuh. Apa ya namanya? Kayak buah anggur nggak sih? Iya, buah anggur di pruning. Kayak mau tanaman gitu, trimming. Kalau yang bagian nggak bagus yang bikin tanaman jelek dibuang-buang itu bersihan. Trimming mungkin ya. Ya. Nah, otak manusia itu kayak komputer. Kalau nggak dipakai lama, kalau kita harus misalnya nggak dipakai nih, masukin ke external hard disk atau kita delete masuk ke trash bin. Kalau otak manusia lu nggak pakai ulang beberapa tahun terakhir, dia akan deleting otomatis. Jadi misalnya dirimu sudah hadir nih 0 sampai 6 tahun, betul-betul semuanya udah masuk ke situ, tapi hilang umur 7, 8, 9, 10. Nah, dia di 14 tahun dia recall yang belakangan itu. Terlalu jauh kalau tidak ada repetisi. Iya, betul. Makanya hilang. Anak itu belajar dari pengulangan. Repetitif. Dia membaca pattern, membaca pola. Dia deleting. Gitu. Makanya tadi kayak Mbak Novi bilang di depan, oh nih kalau ada oma, emak gue nggak berani galak nih sama gue. Itu kan dia baca beberapa kali. Betul. Event dia testing. Jerit, ibunya langsung ada tenang ya nak gitu. Kok beda sih? Tapi biasanya dijeritin gue gitu kan. Atau kalau nggak begini, dalam mampus lo sampai di rumah lo, awas lo. Gitu kan? Jadi dia tahu pola gaya semuanya, lu begitu. Semuanya ada segitu lu takut gitu. So that's good. So 14 pruning dan itu yang ngeprun yang ini orang tuanya harus mengisi lagi ya, kayak recharge gitu. Betul. Ya, reboot lagi ya. Jadi sebenarnya what I'm trying to say, hadir terus sebenarnya. Makanya itu usia anak, Fer. Iya, dia 18 tahun. Oke, udah nggak bisa berhenti 18 tahun. Udah 18 tahun. Ya sebenarnya kalau mau betul-betul membentuk manusia as manusia, ya di usia 0 sampai 18. Tapi kalau bisa sampai 14. Makanya tadi waktu Syifa bilang ponakan saya loh sama kakak saya nggak dikasih gadget sampai 7 tahun, tapi benar didampingi kalau mau pakai misalnya gitu ya. Tadi aku langsung bilang tarikin aja sampai 14 tahun. Iya. Gitu. Tapi juga misalnya nih sekarang teman-teman yang punya anak usianya sudah di atas 18 tahun. Gitu. Gimana dong caranya? Atau udah di atas 14 tahun deh, masih belum 14 tahun. Harapan ada harapan enggak? Ya, otak manusia sebenarnya ada yang disebut dengan plasticity. Ya. Plastisitas gitu. Bukan plastik ya. Elasticity lah ya. Ada yang disebut dengan plasticity. Bahwa sebenarnya memang secara jumlah dan ukuran dia udah nggak berkembang. Sel otak ya kita bicara. Betul, kita bicara neurons atau sinapsisnya kita gitu udah nggak berkembang dan jumlah dan ukuran udah segitu, tidak bertumbuh lagi. Tapi plastisitas tetap bisa berkembang. Yes. Tetap bisa berkembang. Setuju. Walaupun kalau dirimu hadir, dan kalau kita percaya punya kecerdasan spiritual, teologi, agama gitu ya, kita punya kekuatan iman gitu loh, bahwa Tuhan bisa mengubah kok. Percaya, yang di teman-teman di Muslim, teman-teman di Hindu dan Buddha, atau teman-teman di Kristen dan Katolik percaya bahwa dengan kecerdasan majemuk yang kita punya ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Betul. Yang disebut dengan Tuhan atau Allah atau disebut dengan Sang Hyang Widi, yang kita sebut sama-sama dengan sebagai pencipta alam bumi ini, yang kita percaya bahwa dia bisa mengubah manusia. Walaupun secara manusia kita tahu secara manusia nggak bisa mengubah itu. Iya. Tapi jadi plasticity tadi tuh mungkin secara prakteknya tuh menciptakan koneksi. Katanya orang dibilang smart, kadang-kadang of course bejana neuronsnya, sel otaknya banyak. Tapi banyak orang yang sel otaknya banyak, tapi nggak making the connections. Nah itu koneksi itu yang dibutuhkan supaya untuk reflect kan apa yang sudah ditanam 0 sampai 6, umur 14 tahun recall lagi, kita membentuk lagi, reframe lagi, bilang kalau kayak gitu enggak, kalau kayak gini begini. Jadi ada mengkoneksi
this is what we call teachable moments ya. Ya. Sambil nonton deh, kemarin mau nonton apa sih? Mau nonton apalah, mau Wakanda Forever juga boleh. You know, tapi ada moralnya kan. Ada pasti dalam sebuah kisah, movies, film, pasti ada antagonis dan yang protagonis gitu. Nah itu bisa tuh teachable moment dipakai untuk merecall sebenarnya values. Kita balik lagi tuh yang 0-6 tahun apa sih yang terjadi? Penanaman dari nilai-nilai itu, values yang kita values tadi, spiritual Betul. values itu. Dan aku pikir pentingnya sih di situ ya, secara runutan cerita ya untuk membentuk anak. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengasuh anak supaya tidak main HP terus, sudah terjawab. Mungkin jangan-jangan ibunya main HP terus di depan anaknya. Yang Eisenhower method, bikinin skala prioritas, anak bikinin timetable. Itu Iya kan? Dan saya Jadwal. rasa banget loh, Nov, ini mungkin Shiva juga ya. Anak-anak itu yang dikasih nanti ya kalau kita sampai sini ini akan terjadi ini. Atau enggak kalau kita mama pulang, kamu mesti begini. Mereka bukan merasa ribet diatur-atur, tapi justru mereka So true. They're so happy karena Justru they know what to expect. expecting. Exactly. There you go. Itu bukannya aduh aku nggak suka diatur-atur bosku, aku juga nggak mau atur anakku. Please, it's different parenting and bossing, you know. Misalnya. Benar. Jadi, ya itu. Kalau misalnya, kalau nih ibunya harus pakai HP, bukan main kali ya, pakai HP untuk kerja nih di rumah misalnya harus nih, ya mesti dibilang, nak, it goes the same for you. Ini apa yang udah diatur timetablemu itu sama, tapi permission, you have to ask permission. As much as you actually asking your boss permission, izin leave ya, izin leave itu ya, SOP. I need to ask. Iya. Itu SOP. SOP, balik lagi ke SOP. Jadi I think to date sampai saat ini kita udah ngomong soal konsistensi, SOP, boundaries, menciptakan boundaries. Proses. Iya kan, proses. Nggak ada yang instan ya. Ya, sense of bonding itu menciptakan sense of security. Jadi nggak apa sih orang sekarang kalau dibilang yang kayak istilahnya kalau lagi pacaran gelendotan terus tuh istilah apa sekarang? Bucin, bukan. Yang kayaknya nggak bisa ditinggal, nanya-nanya terus kamu di mana? Oh, attachmentnya tinggi banget. Apa ya? Ngintil ya. Kayak gitu tuh ada Tapi orang bucin sih, mereka sebutnya bucin juga bucin sih. ya itu ya. Itu yang kayak bukan butuh micin, butuh insecure. Ya kan sense of insecurity itu loh. Kayak muncul tuh dari sebenarnya pola asuh di awalnya dari bayi. Dan kemana-mana loh, Fer. Jadi self esteem. Oh iya. Iya kan? Bener. Self confident. Iya. Terus dia tahu self worthiness, kemuliaan diri itu. Dia merasa gua ini berharga. Yes. Jadi nggak pakai self harm. Kalau udah ngomong aku berharga, ini menarik karena kita berhadapan dengan era yang sekarang pacaran nih banyak ibu-ibu komplain anak-anak pacarannya udah melewati batas. Sex tape, sex video call, video call, udah sampai bisa dipakai untuk blackmail. Kapan-kapan nih hati-hati banget. Aduh, di ruang konselingku, Fer, yang namanya blackmail. Nomor 1 itu selama pandemi ya, pornografi nomor 1, LGBTQ nomor 2, agnostik, ateis nomor 3. Wow, luar biasa ini yang bicara pornografi itu termasuk itu video call, video sexting istilahnya. Nah itu kan biasanya anak udah remaja deh ya. Atau deh kalau kasus paling aneh anak begitu umur paling kecil umur berapa Nov? 9 tahun. 9 tahun udah adiksi dengan seks. Wow. Wah, cewek cowok? Cewek. Hah? Oh, gak bercanda loh, perempuan loh. 9 tahun. Makanya ini yang ditakuti kan, di era teknologi membuat orang merasa, maaf, anak-anak mungkin merasa they're touching themselves, ya kan? Dan itu ini divideokan, exchanging. Ini yang sebenarnya era teknologi karena dia mungkin ada pembiaran main HP dari kecil kan, sehingga dia menganggap HP itu zona
Nyaman. privat, zona nyaman, zona yang tidak bisa diganggu. Iya. Nah ini nih gimana? Ini parenting kan nih kayak pertanyaan sebaiknya dari mulai berapa? Tadi kan udah dijawab ya, akses digital. Jangan, kalau bisa jangan sampai Tarik lagi kalau ya kan? bisa. Kalau Sampai begini loh, mereka bisa melaksanakan tanggung jawab yang diberikan tuh dengan baik. Kalau sekarang kamarnya aja masih berantakan, sikat gigi aja masih diingetin, tugas PR-nya aja sampai SMA masih harus diingetin sama guru lesnya. Kayak itu dikasih HP, dia nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Prefrontal cortex yang ada di sini, lobus frontal kita, otak depan, yang kita sebut bahasa akal budi, bahasa awamnya akal budi, yang cuma dikasih Tuhan kepada manusia, bukan kepada makhluk ciptaan yang lain, itu belum berkembang dengan baik. ya Makanya anak, balik lagi, 0 sampai 18 tahun. Kalau dia belum tahu baik, benar, baik, jahat, benar, salah, yuk kasih dia otoritas di sini. Iya. Yang masuk itu kemana-mana, dan pasti evil yang masuk. iya. Ya, akhirnya bablas. Kamarnya aja dulu beresin, PR-nya aja dulu dia bisa kerjain. Kalau nggak? dia bisa mengatur dirinya di Dirinya rumah, sendiri. dia bisa mengatur dirinya di HP. Dia bisa ngatur Kira-kira dirinya di begitu HP. mungkin ya. Yes, Iya. make sense dong. Make sense. Masuk akal dan sebenarnya dimulai dari yang sangat simple dan ada di sekitar kesehariannya. Tanggung jawab ada besar di rumah sekali. tanggung jawabnya ya. Di rumah. Betul. Jawab besar. Dan kasih dia tanggung jawab, dia jadi punya daya juang. Kata Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Betul sekali karena ya my peers gitu banyak memang memilih seperti yang tadi Mbak Novita bilang gitu ya untuk child free. Kenapa? Karena balik lagi mengatasnamakan ini kan ini kan hak saya, ini kan hak atas badan saya, ini hak hidup saya. Kenapa harus mengikuti sejarah konvensional? Is it nurture atau by nature? Nature. Sama seperti anger, kita bicara soal anger management ya, tantrum. Is it nurture atau nature atau mental?